Hai, selamat datang di Kata Kita, podcast dari Creative Box, tempat kita ngomongin dunia branding, media, marketing, sama bisnis secara lebih dalam dengan pola pikir yang lebih realistis. Aku Renata, dan hari ini kita akan membahas topik yang cocok untuk para leader. So, watch out, ini tentang emotional intelligence. Lead with emotion, not ego. Katanya sih pemimpin itu harus jadi yang perfect, padahal nggak juga. Pemimpin itu harus pakai hati, jangan ego doang. Karena percaya atau enggak, banyak dari kita mikir kalau jadi pemimpin itu soal jadi yang paling dominan, paling tahu, dan paling lantang suaranya. Padahal kepemimpinan sejati seringkali muncul dari mereka yang paling bisa memahami emosi, bukan yang paling tinggi egonya. Pintar gak selalu hebat, karena kita hidup di dunia yang dari kecil itu udah nge-push kita untuk punya IQ yang tinggi, nilai bagus, ranking di sekolah yang bagus, dan lain sebagainya. Setuju gak? Dan gak salah juga sih, pintar itu emang penting di dunia kerja, tapi itu gak cukup. Begitu kita masuk di dunia kerja, komunitas, bahkan hubungan pribadi, kita tuh mulai sadar pintar aja ternyata nggak cukup. Banyak orang yang IQ-nya tinggi, CT-nya bagus, keren, tapi pas kerja bareng ternyata nggak bisa berkomunikasi dengan baik, malah toksik. Nggak bisa dengerin, gampang marah, baperan, keras kepala, dan bahkan nggak mau dengerin. Dan lucunya, kadang justru yang nggak terlalu menonjol secara akademik malah bisa punya komunikasi yang baik dan bisa jadi jembatan di dalam tim. Bikin suasana lebih nyaman, lebih adem, dan bisa ngasih arah tanpa bikin orang minder. Nah itu dia orang yang punya emotional intelligence yang sini. Sebenarnya apa sih emotional intelligence itu sebenarnya? Jadi itu adalah kecerdasan emosional yang bisa dibilang kemampuan untuk mengerti dan mengatur perasaan kita sendiri sekaligus peka terhadap perasaan orang lain. Kita jadi lebih sadar, kita itu lagi marah atau enggak. Tapi yang gak harus meledak juga gitu. Kalau dia kecewa, tapi kita bisa mengkomunikasikannya dengan tenang. Kita lihat orang lain tuh lagi ngambek. Tapi kita tuh gak langsung marah ataupun nyolot gitu ya. Tapi malah ajak ngobrol dia baik-baik. Karena mungkin orang tersebut punya masalah. Nah inilah skill yang kayaknya tuh kecil lah, gak penting. Tapi tuh it change everything. Ini benar-benar ngubah segalanya. Karena ketika kita tahu cara merespon yang lain bijak, bukan yang reaktif, disitulah kita mulai dihargai. Kasih nih, oke? Jadi, ego dalam kepemimpinan itu penting. Tapi sayangnya banyak yang masih mikir kalau jadi pemimpin itu haruslah dominan, harus menyenang, harus galak, padahal gak juga. Bahkan gak harus selalu benar dan harus jadi pusat perhatian setiap saat. Itu salah ya. Padahal itu cuma ego yang nyamar jadi gaya kepemimpinan. Ego itulah yang menyuruh kita untuk ngomong duluan, bukan ngedengerin. Ego itu yang bikin kita males ngaku salah, meskipun mau kita salah, tapi denial. Ayo siapa yang denial? Komen di bawah. Lalu, ego juga yang bikin kita merasa terancam sama orang lain yang lebih pintar atau lebih dari kita. Tapi, kalau pemimpin sejati, justru yang bisa ninggalin egonya di belakang dan maju pakai empati. Dia nggak harus paling vokal, tapi ketika dia bicara, orang tuh dengerin. Nyimak apa yang diomongin. Dia tahu kapan harus tegas dan kapan harus lembut. Dia tahu juga cara menangani konflik tanpa bikin kimia itu drama. So, ketenangan itu adalah kekuatan untuk para pemimpin. Dulu mungkin orang mikir pemimpin itu harus galak biar dihormati. Tapi zaman sekarang itu udah gak pakai. Pemimpin yang tenang, terbuka, dan bisa komunikasi dengan baik justru yang lebih dihormati. Karena di tengah tekanan, orang-orang sekarang ini nyarinya tuh sosok yang bisa menenangkan dan nurut. Bukan malah marah-marah, ikutan panik, ataupun nyalahin. Dan kamu gak bisa tenang kalau kamu itu dipenuhi dengan ego.
Kamu hanya bisa tenang kalau kamu paham emosinya sendiri. Nah, disitulah emotional intelligence mulai bekerja. Kabar baiknya, nggak kayak IQ yang katanya sih sulit ditingkatkan. IQ itu bisa banget dilatih. Gimana caranya? Yang pertama, belajar self-awareness. Kamu kenal dulu emosi sendiri, jadi kamu tahu kapan kamu lagi marah, kapan kamu lagi kecewa. Lalu latihan pause before you react. Ketika kamu mau respon sesuatu, coba kamu tahan dan pikirin dulu at least 3 detik. Jangan langsung spontan. Lalu dengarkan orang lain sampai selesai. Jangan suka mengelak atau menyimpulkan. Terlebih lagi kalau kamu pemimpin. Lalu tanyakan, apa yang ingin kalian rasain? Jadi nggak cuma apa yang mereka maksud. Kedengarannya mungkin sepele, tapi ini yang bikin kamu beda. Dan pelan-pelan orang bakal merasa nyaman kerja atau even ngobrol sama kamu. So, kita semua bisa jadi pemimpin or leader. Bukan harus punya jabatan dulu ya. Kadang kamu jadi pemimpin buat tim kecil seperti mungkin di komunitas, di kuliah, even di sekolah. Jadi ketua kelas, bahkan keluarga dan untuk dirimu sendiri. So, mulai sekarang coba tanya ke diri sendiri. Apakah aku mendengarkan atau cuma nunggu giliran bicara? Apakah aku marah karena kecewa atau cuma karena egoku yang keganggu? Lalu, apakah aku pengen dihormati atau dipahami? Kalau jawabannya lebih banyak soal aku harus menang, aku harus benar, mungkin itu saatnya kita belajar untuk mundur sebentar dan mulai mungkin dengan emosional yang bagus, bukan hanya ego. So, itu tadi obrolan kita soal emotional intelligence. Kalau menurut kamu, siapa orang yang paling punya IQ yang tinggi yang pernah kamu temui? Apakah bos kamu? Apakah mungkin teman kamu? Atau kamu ngerasa IQ kamu tuh masih perlu dilatih? Coba share di kolom komentar, aku pengen tahu jawabannya. So, itu dia, terima kasih udah nonton episode Kata Kita hari ini. Semoga insight-nya itu membantu. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita dan follow our social media platform. Sampai bertemu di episode selanjutnya.